sejak diresmikan pada tahun 1930. Lama. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke Museum Gedung Sate di Kota Bandung, Jawa Barat. Enjoy watching! Salah satu wisata edukasi yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Kota Bandung adalah Museum Gedung Sate. Museum ini menampilkan berbagai koleksi seni tentang Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Museum yang terletak di bagian timur Gedung Sate lantai dasar ini diresmikan pada tanggal 8 Desember 2017 oleh Gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heriawan. Museum Gedung Sate buka dari hari Selasa sampai hari Minggu, mulai pukul 9.30 WIB hingga pukul 16 WIB. Hanya dengan membayar biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang, kita dapat memasuki Museum Gedung Sate yang berlokasi di Jalan Diponegoro nomor 22 Kota Bandung ini. Salah satu tujuan dibangunnya museum ini karena Gedung Sate sebagai lambang Jawa Barat yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Terdapat ruang audiovisual yang berbentuk teater mini seperti bioskop, yang menayangkan film pendek tentang sejarah Gedung Sate. Dari segi arsitektur, Gedung Sate mendapatkan pengakuan sebagai mahakarya karena berhasil memadukan berbagai elemen nilai arsitek kebudayaan Timur dan Barat dengan serasi. Sejak diresmikan pada tahun 1930, Gedung Sate difungsikan sebagai kantor pusat Departemen Van Verkeer en Waterstaat dan Sentrale Bibliotheek. Departemen Van Verkeer en Waterstaat merupakan jabatan pemerintah Hindia Belanda yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air dan manajemen lalu lintas kala itu. Sentrale Bibliotheek merupakan perpustakaan dengan koleksi gabungan dari 7 jawatan pemerintahan Hindia Belanda. Penggabungan ini menjadikannya sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Waktu berlalu hingga terjadinya Perang Dunia atas gempuran Jepang dalam Perang Pasifik. Membuat Jepang menguasai Kota Bandung dan menjadikan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan Jawa Madura. Hal pertama yang dilihat pengunjung ketika memasuki ruang museum adalah timeline sejarah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1810 hingga 1924. Di sudut ini dijelaskan secara singkat dan jelas terkait perkembangan Kota Bandung dari tahun ke tahun. Museum ini memiliki edukator profesional yang bersedia menemani pengunjung berkeliling museum sambil menjelaskan benda-benda bersejarah yang terdapat di museum ini. Berbeda dari museum tradisional, Museum Gedung Sate ini disajikan dengan gaya modern dan terkini. Mengusung konsep Smart Museum, museum ini memberikan pengalaman baru melalui teknologi digital. Informasi sejarah ditampilkan lengkap dalam bentuk grafis melalui interactive glass atau layar sentuh interaktif. Museum ini menampilkan berbagai koleksi contoh batu kali, batu gelas, dan batu Swedia yang digunakan sebagai bahan utama pembangunan Gedung Sate. Beberapa teknologi lainnya digunakan untuk menjelaskan bahan bangunan yang dipakai dalam Gedung Sate, seperti pilar, kusen, tangga, desain interior dan eksterior Gedung Sate. Sejarah Kota Bandung dan pembangunan Gedung Sate dipaparkan dengan jelas di dinding museum.
Waktu dulu memperjuangkan perebutan gedung sate. Jadi waktu perjuangan untuk memperebutkan gedung sate ini, ada 7 pemuda yang hilang dan ternyata akhirnya ditemukan kerangkanya di halaman belakang gedung sate. Di sini tuh ada sirine. Sirine ini tuh cuma gantikannya, tapi Pak, kalau sirine aslinya tuh dia ada di puncak gedung sate. Ya. Disebut gedung sate karena gedung ini memiliki ciri khas 6 buah ornamen tusuk sate yang ada di atas menara sentral. 6 tusuk sate melambangkan 6 juta gulden, yaitu dana yang dipakai untuk membangun gedung ini pada masanya. Gedung sate dibangun pada tahun 1920 yang dirancang oleh arsitek asal Belanda. Pada zaman Hindia Belanda, gedung sate difungsikan sebagai kantor Departemen Verkeer en Waterstaat atau kantor Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan. Namun, pada tahun 1980, gedung sate dialihfungsikan sebagai kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat hingga saat ini. Terdapat ruangan yang memiliki teknologi augmented reality atau AR yang menceritakan pembangunan gedung sate, sehingga pengunjung seolah-olah ikut dalam pembangunan gedung. Wahana virtual reality 3D gedung sate lengkap dengan keranjang balon terbang. Namun sayangnya saat Arunika berkunjung, wahana ini tidak dapat berfungsi. Lorong museum gedung sate dilengkapi dengan interactive floor yang berwarna-warni dan estetik. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.